ya? Oke. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Saya anak sekolah minggu HKBP Philadelphia Batangan selalu ceria. Haleluya. Yes, yes, yes. Terima kasih, luar biasa. Apa kabarnya adik-adik? Selalu sehat dan tetap sehat. Selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Jangan lupa cuci tangannya kalau harus dari luar. Dan jangan lupa menggunakan masker. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati kita dulu. Kita duduk manis. Siapkan Alkitabnya, karena kita akan memulai ibadah kita. Oke, sudah disiapin? Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan satu pujian. Pujiannya apa kakak? Judulnya segala puji syukur. Untuk ini adik-adik yang di rumah, kakak-kakak guru sekolah minggu mengundang untuk bangkit berdiri ya, supaya kita lebih semangat lagi untuk ibadahnya. Siap Kak Grace? Siap. Semangat ya adik-adik ya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oke adik-adik, sebelum kita mau masuk ke ibadah kita, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ayo semua ambil sikap berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan karunia yang Kau berikan pada kami. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, Kau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat melakukan ibadah online kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, kiranya Tuhan menyertai kami, berkati ibadah kami ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Biarlah apa yang kami puji, apa yang kami sembah, semua itu hanya kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada guru sekolah minggu kami, orang tua kami, dimanapun berada, kiranya Tuhan selalu menyertai juga kami yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, Tuhan juga memberikan kami panjang umur dan kesehatan Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami, baik itu yang bekerja ataupun yang ada di rumah, kiranya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Tuhan, kami manusia yang penuh dosa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami Bapa, agar kami layak menerima berkat daripada Engkau dan kami menjadi anak yang
orang dan anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik yang di rumah. Baik adik-adik yang di rumah, sebentar kita akan sampai di acara untuk membaca epistel. Untuk itu kakak terlebih dahulu ingatkan ya, menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Jangan berebutan ya. Jadi kalau misalnya seumpama punya satu Alkitab, berbagi ya dengan saudara-saudaranya. Untuk itu sambil menyambut kita pembacaan epistel, kita angkat satu lagu pujian, judulnya Saya Bergirang. Bergirangnya di rumah ya, jangan sedih-sedih. Ayo Kak Grace. Saya bergirang, kenapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Adik-adik, kita akan membaca epistel kita hari ini. Sudah disiapkan kan Alkitabnya? Nah, kita buka epistel kita pada hari ini di Kidung Agung 8, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Kita bacanya ganti-gantian ya. Pertamanya kita baca judul perikopnya dulu ya adik-adik. 1, 2, 3. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ayat yang ke-7 kita baca sama-sama ya adik-adik. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta, benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian epistel kita pada hari ini. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita tiba untuk mendengarkan warta di ibadah kita minggu ini, minggu kemarin ada warta loh untuk kasih tugas ke adik-adik semuanya, yaitu mempersembahkan satu lagu pujian berbahasa Batak yang judulnya Sadarion. Nah, di sini kakak-kakak guru sekolah minggu itu sudah menerima video-video yang adik-adik kirimkan untuk kita. Sebentar kita akan mendengarkan ya lagu pujian yang adik-adik persembahkan sebagai bentuk sukacita adik-adik untuk segala kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kita semua. Untuk itu adik-adik di rumah, mari kita dengarkan bersama-sama ya lagu persembahan pujian dari Sekolah Minggu HKBP Balikpapan. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Peta hitam, merlas di rohan, merlas di rohan. Sadarion, hari ini Tuhan.
Beta kita melati roha, sadarian aringi Tuhan. Beta kita marah ni roha, sadarian arini Tuhan. Sadarion arini Tuhan beta hita marlas ni roha Sadarion arini Tuhan, beta ita malas ni roha. Sadarion arini Tuhan. Nenek tauan bania rohakon sasa Yesus dok ngaku tok. Terima kasih adik-adik yang di rumah yang sudah mempersembahkan lagu pujian untuk ibadah di tanggal 21 kemarin. Kakak-kakak guru sekolah minggu senang loh adik-adik yang di rumah itu mengirimkan lagu pujian. Itu tandanya adik-adik di rumah melaksanakan ibadah online. Jadi ada tugas nih yang kakak guru sekolah minggu berikan. Adik-adik itu dengan semangat langsung memberikan video baik itu bernyanyi ataupun ayat hafalan sebelum-sebelumnya. Kakak-kakak GSM sangat senang hati, sangat bangga melihat adik-adik yang selalu mengirimkan video-videonya. Terima kasih adik-adik ya. Sampaikan salam terima kasih dari guru sekolah minggu sama orang tua ya. Dan untuk selanjutnya yang menjadi warta di ibadah kita minggu ini yaitu ayat hafalan. Nih, disiapkan dulu pulpennya. Jadi untuk menulis ayat hafalannya dari mana saja. Oke. Yang menjadi ayat hafalan untuk ibadah kita di minggu ini, Minggu 28 Juni tahun 2020. Yang pertama untuk horong 1. Catat yang betul-betul ya. Untuk horong 1 dari 2 Raja-Raja 20 ayat 2. 2 Raja-Raja 20 ayat 2. Untuk horong kedua dari 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-7. Untuk horong 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-7. Dan untuk horong ketiga 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-9. Kita ulang sekali lagi. Untuk horong ketiga dari 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-9. Seperti biasa ya adik-adik ya. Kalau adik-adik sudah hafal ayatnya, segera minta tolong video sama mama atau sama papa supaya segera dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Terima kasih adik-adik untuk ibadahnya. Salam sehat. Dah. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Evi. Oke adik-adik, semuanya siapkan Alkitabnya ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu. Lagu kita apa kan? Yesus pokok. Itu judulnya adik-adik ya. Yesus pokok dan kita caranya,
masuk di dalam khotbah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita siapkan hati kita. Kita pegang kitab kita. Mari kita posisi berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, pada hari ini Kau mampukan kami untuk dapat mengikuti ibadah online. Ya Bapa kami, walaupun kami hanya mendengarkan firman-Mu lewat ibadah online, itu semua tidak akan menyurutkan semangat kami dan sama seperti kami berkumpul di rumah-Mu. Ya Bapa, jadikanlah kami anak-anak-Mu, anak-anak terang, anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu dapat menjadi garam dimanapun kami berada. Berkati juga kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkan firman-Mu ya Tuhan tertanam di hati kami sehingga kami dapat mengamalkannya di kehidupan kami. Ya doa kami di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Hai adik-adik. Halo. Hai Kak Grace. Halo, Apa kabar Kak Grace? Sehat dong pastinya. Ya puji Tuhan. Gimana bagi rapotnya kemarin Kak Grace? Bagus rapotnya? Luar biasa. Nilainya memuaskan ya Kak Grace? Memuaskan. Walaupun sempat berapa bulan tidak sekolah ya, tapi Kak Grace tetap nilainya bagus ya walaupun sekolah online ya. Ada di rumah juga pasti kayak gitu kan. Puji Pasti Tuhan. bagus kan nilai-nilainya. Pasti naik kelas semua ya. Ada yang mau ke SMP juga loh Kak. Oh iya benar. Buat kakak-kakak di Warung 3 kita nggak ketemu lagi karena kakak-kakak kita atau abang-abang kita yang udah naik ke jenjang pendidikan berikutnya yaitu masuk SMP, sehingga abang-abang atau kakak-kakak kita bakal menjadi bukan anak sekolah minggu lagi ya Kak Grace, tapi udah Remaja. jadi remaja gabung sama Kak Grace di remaja. Oke, sebelum kita mulai, kita siapkan Alkitab kita. Semua sudah pegang Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari Minggu ini terdapat di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 10. Kak Grace bisa bantu bacakan Kak Grace? Boleh dong. Kita baca ya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Ayat yang terakhir, lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Kak Grace. Sama Kak atas Evi. firman Tuhannya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi cerita untuk minggu ini adalah tentang
Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia ini adalah raja yang baik dan bijaksana. Oke, tadi udah diceritakan juga kalau Raja Hizkia ini adalah raja yang mempunyai kekuasaan yang luas. Dia kerajaannya berada di kerajaan Yehuda dan itu bertempat di Yerusalem. Jadi kerajaan Yehuda ini ada di dalam Yerusalem, Kak Grace. Nah, tahu nggak sih Kak Grace umur berapa tahun ketika Raja Hizkia ini menjabat sebagai raja? Waktu itu umur Raja Hizkia itu masih 25 tahun sudah jadi raja dia. Itu berarti masih muda ya, kayak abang-abang kita yang di gereja masih 25 tahun. Jadi Raja Hizkia udah menjadi raja. Dia memerintahkan kerajaan Yehuda selama 29 tahun. Nah, Raja Hizkia ini adalah raja yang taat akan Tuhan dan Tuhan juga mengasihinya. Dan Raja Hizkia ini dekat dengan salah satu nabi, yaitu Nabi Yesaya. Nah, setelah itu Nabi Yesaya datang nih kepada Raja Hizkia. Ya kan Kak Grace datang lagi, setelah datang katanya Nabi Yesaya, sampaikanlah pesanmu kepada keluargamu karena kamu akan mati. Wih, siapa coba yang gak sedih ketika masih mau hidup, mau panjang, tiba-tiba dia bilang akan mati. Oh, sedihlah ya kan kalau jadi Hizkia sedih. Nah, tapi pada saat itu kenapa Nabi Yesaya mengatakan seperti itu? Kak Grace tahu gak kenapa? Karena Raja Hizkianya waktu itu lagi sakit. Oh iya, dia lagi sakit. Nah, sakitnya itu seperti sakit borok itu kusta. Ya, yang luka-luka itu loh Kak Grace yang gak tahu dengan luka bernanah, bau. Nah, itu dijauhin orang pada waktu itu dan itu dianggap penyakit yang gak ada obatnya dan itu pasti bakal meninggal. Nah, jadi waktu itu Raja Hizkia sakit penyakit borok itu dan sehingga Nabi Yesaya berkata kepada Raja Hizkia dia akan mati. Jadi disuruh menyampaikan pesannya buat keluarganya. Mungkin buat ini ya Kak Grace, siapa penerus kerajaannya kan? Jadi kalau namanya raja itu harus ada pewarisnya. Tapi karena Hizkia ini merasa ini nggak adil. Pernah nggak sih Kak Grace merasa Kak Grace sudah berusaha rajin belajar nih, terus tiba-tiba ulangan nggak keluar? Iya pernah dong. Saya merasa kecewa. Ya karena udah belajar capek-capek kita kan, sudah sampai malam kita belajar. Ternyata pas ulangan soalnya beda. Ya seperti itu juga Raja Hizkia merasa kecewa. Kenapa aku harus dibilang mau mati gitu? Sedangkan dia adalah sungguh-sungguh selalu menyembah Tuhan, dia selalu pergi beribadah, mengajak semua masyarakat di kerajaannya itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga dia pun menghancurkan apapun yang orang-orang lain itu kayak menyembah berhala, dia hancurkan karena dia hanya mau orang-orang rakyat-rakyatnya itu menyembah hanya untuk Tuhan Allah. Nah, kecewalah Raja Hizkia, Kak Grace kecewa. Itu dia berdoa. Dia berdoa karena dia merasa, kenapa aku ini kasih mati dan penyakit dan mati. Itu tindak protesnya Raja Hizkia lah ke Tuhan Allah. Walaupun sebenarnya kita nggak boleh protes ke Tuhan ya, itu nggak boleh. Tapi karena sekali lagi Raja Hizkia adalah manusia dan dia merasa kecewa kenapa dia harus seperti itu, apalagi dia tahu dia akan mati ya kan. Nah, sehingga Raja Hizkia protes kan Tuhan dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa meratapi dengan nangis sedih Raja Hizkia ini. Terus Tuhan mendengarkan doa Raja Hizkia ini dan Tuhan mengabulkan. Bagaimana pengabulan doa Raja Hizkia, Kak Grace? Tuhan membatalkan untuk Hizkia meninggal. Raja Hizkia meninggal, baru menambah umur Raja Hizkia sebanyak 15 tahun. Lebih senang dong ya yang tadi kita dibilang kita mau meninggal atau kita mau berduka apapun itu, tiba-tiba kita dikepanjangkan umur kita, dikasih kesehatan. Nah, caranya setelah itu kan ditambahkan itu dia melalui firman Tuhan itu melalui siapa Kak Grace tahu gak? Melalui siapa tuh Pak? Jadi firman Tuhan menjawab doa Raja Hizkia itu melalui Nabi Yesaya. Ya, karena Nabi Yesaya dia waktu itu dekat dengan Raja Hizkia.
Raja Hizkia. Dan kata Raja Nabi Yesaya, dia untuk menaruh buah ara di atas bara Kustanya itu. Sehingga kustanya itu langsung dengan kuasa Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Raja Hizkia sembuh. Dan setelah itu pun Raja Hizkia hidup selama 15 tahun. Kerajaannya diperkokoh, kerajaannya diluaskan, dan Raja Hizkia pun berusaha membuat semua masyarakatnya, semua warga yang dia tinggal di dalam kerajaannya itu untuk menyembah dan memuji hanya satu yang disembah, bukan dari berhala patung pohon, tapi yaitu Allah yang hidup, yaitu Tuhan Allah kita yang kita sembah, yang setiap kita minta kita selalu berdoa, dan itu selalu kita minta di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Oke Kak Grace, kita sudah mendengarkan cerita dari Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia ini menurut Kak Grace raja yang seperti apa? Yang pertama, Raja Hizkia itu setia pada Tuhan, baru dia bijak, baru juga dia sama rakyat-rakyatnya gak pernah muluk itu ya, kayak gak pernah marah-marah. Adil, dia adil, dan dia selalu setia bersama Tuhan. ya. Jadi sama seperti yang dibilangkan, kalau kita berdoa maka Tuhan akan mengabulkan. Nah, adik-adik di rumah juga harus sungguh-sungguh berdoa, karena setiap yang kita panjatkan, apa yang kita minta, pasti Tuhan berikan. Tapi Kak Grace, ingat nih Kak Grace, kalau Tuhan tidak menjawab doa, apa yang kita minta, apa yang adik-adik minta, apa yang Kak Emi minta, apa yang Kak Grace minta, kita nggak boleh marah, nggak boleh bersedih, nggak boleh apapun itu, karena seperti yang kita doakan, doakan biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi karena apapun yang Tuhan rencanakan buat kita itu pasti baik adik-adik, ya kan? Jadi kalau hari ini nggak bisa beli mainan, udah minta sama mama nih, mau dibelikan mainan, jangan bersedih, jangan marah, tetap selalu bersyukur. Kalau kata mama belum ada uang, atau nanti aja ya mainannya, nggak boleh marah. Kak Grace pernah nggak marah gitu sama mama? Pernah dong pastinya kayak gitu, tapi ya semakin hari memperbaiki diri kita. Iya, dan Kak Grace bersabar akhirnya dapat yang lebih besar kan? Iya dong. Nah, jadi siapa tahu adik-adik minta mainan yang kecil-kecil, minta mobil-mobilan dong Ma, beli yang kecil-kecil yang di pasar malam, dapatnya kecil, tapi kalau mama bilang nanti ya, siapa tahu waktu itu kan mama lagi nggak bawa uang. Nah, besok-besok jalan-jalan ke mall, karena kita bersabar, kita dengarkan apa kata mama, wih, pas kita jalan ke mall, dikasih yang gede. Nah, apa nggak luar biasa tuh Kak Grace? Luar biasa banget dong, padahal kita mintanya kecil, dikasihnya yang besar. Lebih seneng gitu kan, pastikan adik-adik. Ya, seperti itulah Tuhan kita, Tuhan Allah yang selalu menyiapkan yang baik buat kita. Jadi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah bersedih kalau misalnya tidak dikasihkan apa yang Tuhan, orang tua kita kasih. Mukjizat lain mungkin Kak Grace pernah rasakan, kayak lagi sakit tuh, lagi sakit. Lagi sakit ya, lagi sakit kita disembuhkan Tuhan karena kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Terus Ya, benar, karena Tuhan juga menyembuhkan dan mukjizatnya melalui dokter. Jadi ketika kita minta Tuhan berikan aku kesehatan, berikan aku kesembuhan, nah jamah aku Tuhan, terus Tuhan mendengarkan doa kita, mendengarkan sehingga obat-obatan yang kita minum bisa menjadi penyembuh. Nah, jadi semua itu bukan hanya tangan manusia, bukan hanya tangan dokter, tapi juga campur tangan siapa Kak Grace? tangan Tuhan Yesus. Ya, tangan Tuhan Yesus. Karena semua yang baik akan Tuhan siapkan, akan Tuhan sediakan untuk kita. Ini Kak, Apa itu Kak Grace? ini. Oke, yuk. Itu
Gak boleh cuma meminta aja, tapi kita harus juga mengucap syukur. Terus jangan pas meminta aja kita berdoa dengan kakak. Kalau misalnya kita sudah dikasih Tuhan tuh, kita harus berterima kasih. Jangan lupa loh adik-adik, kita juga harus berterima kasih, mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan apa yang kita minta. Mungkin kayak apa Kak Grace cara mengucap syukurnya? Ya, kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan apa yang aku minta Tuhan, kayak gitu contohnya. Atau kita bisa bernyanyi untuk Tuhan, gitu. Nah, jadi apapun keadaan kita, walaupun kita lagi tidak bisa karena pandemi ini kita nggak bisa sekolah, jangan sungut-sungut, tetap bersyukur. Karena begitulah cara Tuhan untuk menjaga kita supaya kita tetap sehat. Ya, juga bersyukur karena tidak selalu pertama sama Tuhan, kedua kepada siapa yang memberi. Nah, karena kepada orang itu Tuhan memberikan berkatnya. Contohnya nih, Kak Grace kasih Kakak Evi permen, jangan langsung ambil aja tuh, jangan. Tapi kita harus mengucap syukur melalui berkata terima kasih Kak Grace, terima kasih Mama, terima kasih Pak. Nah, seperti itu, itulah cara kita mengucap syukur. Kalau tidak dikasih, ingat sekali lagi jangan marah. Ya adik-adik, ada lagi Kak Grace yang mau ditambahkan Kak Grace? Itu aja. Apapun yang terjadi dalam hidup kita Kak Grace, kita harus selalu mengandalkan Tuhan ya. Mau jalan, mau belajar, mau makan, mau apapun itu, ingat selalu bersyukur ya. Bersyukur atas makanan hari ini, bersyukur atas kehidupan hari ini, bersyukur atas perlindungan Tuhan hari ini. Semuanya harus mengucap syukur. Oke adik-adik? Paling penting nih Kak, sesudah bangun tidur adik-adik jangan lupa berdoa ya. Ya, berdoa minta supaya Tuhan bantu untuk hari ini. Supaya berdoanya nggak usah panjang-panjang. Cukup bilang Tuhan, terima kasih buat hari ini. Berikan aku kesehatan, kepintaran. Udah, cukup itu aja. Lindungi aku Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi berdoa itu nggak harus panjang, nggak harus pintar. Dan adik-adik jangan malu ya untuk berdoa ya. Dan jangan malu juga mengajak adik, kalau punya adik atau punya kakak, punya abang di rumah, ayo kalau mau makan, ayo bang makan dulu, kita berdoa sebelum makan. Karena berdoa itu cara kita berterima kasih. Oke adik-adik? Nah kayak apa ya Grace? Itu aja ya. Kita harus selalu bersyukur dan mencontoh Raja Hizkia. Oke, kita tutup Alkitab kita. Kita lipat tangan kita. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa yang baik. Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, biarlah kami dapat seperti Raja Hizkia yang selalu bersyukur dalam keadaan. Dan ajarkan kami juga selalu mengucap syukur, berterima kasih akan segala yang kami dapat hari ini. Ya Tuhan, biarkanlah kami selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami dan selalu mencari Engkau di dalam segala kesulitan kami. Ya Tuhan kami yang baik, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang dengaran, yang selalu bersyukur seperti orang-orang dalam sekarang ini. Walaupun kami tidak dapat sekolah atau karena pandemi ataupun tidak dapat beribadah, biarkanlah kami selalu bersyukur ya Tuhan karena keadaan ini. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang Kau berikan melalui orang tua kami. Terima kasih rezeki yang Kau berikan melalui orang tua kami. Berkati apapun pekerjaan orang tua kami, biarkanlah hasil dari kerja keras orang tua kami itu dapat menjadi sumber nafkah di dalam hidup kami. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Engkau, biarlah jadilah kehendak-Mu ya Bapa di dalam hidup kami. Ya Bapa, maafkanlah atas kesalahan kami
bersyukur kepada semua pemberian yang Engkau berikan. Bapa, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu bersyukur. Inilah doa kami di dalam anak Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik di rumah, kita kan sudah mendengarkan firman untuk ibadah kita minggu ini. Sekarang kita akan memberikan sedikit dari rezeki yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, itu berupa persembahan. Biarlah persembahan yang akan kita berikan, kita memberikannya dengan hati yang ikhlas, dengan penuh sukacita. Untuk itu adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan kita angkat satu lagu pujian. Kali ini lagu bahasa Batak ya adik-adik ya. Judulnya Go Kelas Miroha. Semangat ya adik-adik sambil mengumpulkan persembahannya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan dari umat ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Telah mengikuti ibadah online kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu ceria ya adik-adik. Kakak ucapkan juga terima kasih buat adik-adik yang telah mengumpulkan tugasnya. Yang belum mengumpulkan tugasnya, kakak-kakak masih tetap tunggu dan jangan lupa mengirimkan tugasnya. Ada kakak yang ditambahkan? Kakak-kakak yang ditambahkan? Tetap ceria ya adik-adik, salam sehat buat semuanya. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan selalu. Salam sehat buat kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ini, selamat hari Minggu.
Terima kasih buat adik-adik dan Mama Kinan yang sudah mendengarkan pujian kami. Tuhan Yesus memberkati.